Kayak konseling sama kakak tuh kayak narkoba. Maksudnya? Candu. Konseling sama kakak tuh kayak Borobudur. Apa? Candi. Konseling sama kakak tuh kayak yang di golf itu. Apa tuh? Candi luar biasa. Candi, candu, apa kek, canda kek. Dari candi ke candy. Katanya bener kalau konseling sama kakak tuh teriak-teriak keluarnya ya. Apa tuh? Candi. Aduh, candi. Sudah insomnia, Indra Dega, Sontol dan Bongol. Ria Demon Prince. Yang nggak tahu Sontol dan Bongol. Tuyul dan Bayul. Musuhnya. Sontol dan Bongol, musuhnya Ucil. Iya. Yang kalau kebakar nonton ya pantatnya kamu ya? masuk ke kolam. Upin dan Ipin. Sontol Bongol. Kenapa dari nama kembaran seluruh dunia dipilihnya Sontol dan Bongol? Kan kepleset satu huruf bisa jadi nggak enak. Iya benar. Sontok dan bongok Iya, jadinya. Sontok dan Bongol. Iya. Benar. Oke, hari ini kita belajar lagi guys. Yoi, di Tokped Hari- Academy kita akan ngundang expert-expert. Nah kali ini ada Umi Kuari. Nggak. Dia udah mengadu ke kita karena dia banyak pikiran, Pak. Iya, ini dia nih, kasihan. Dia mulai ngerasa anxiety. Tuh. Tuh ubannya udah banyak tuh. Bukan, itu Bukan, dicet. Keren lu Mi, rapi rambut lo diwarnain gini Mi. Kayak apa? Kayak pelitur. Gak, tapi keren. Mirip ini Tegar yang nyanyi Aku Yang Dulu. Bukan Zaman dulu banget Maksudnya itu. juga sama Tegar. Kayak penyanyi luar negeri. Siapa? Venus William. Oh, siapa Venus William? Main tenis. Serena William, Venus William, ya betul. Udah gitu disampaikan sama laki. Keren, tapi keren. Keren bagus Makasih, gini. Pak. Makasih, Pak. Muka lu lebih cerah. Kita sekarang harus belajar ya sama orang yang sudah punya ilmu dan berpengalaman. Kita apalah, kita ini hanya insan manusia yang serba kekurangan. Tak ada manusia. Tiba-tiba nyanyi lo. Tiba-tiba jadi Rian Demasif loh. Nah tamu kita kali ini udah nggak perlu Siapa, Pak? dirasakan lagi ya soal keahliannya. Beliau seorang psikolog sekaligus dosen. 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 Willy kali dosen. Dosen ya. Willy. Dosen. Dosen. Dosen, di mana-mana kelengkeng bukan kelengkeng. Aneh lu. Nah ini di Medan aneh juga nih. Kenapa? Medan bilangnya kampanye. Kampanye. Di sini apa? Kampanye. Nah, Kampanye. yang harusnya E-nya besar di Medan dosen tuh bilangnya dosen. Oh, Dosen. Dosen. Jadi untuk kita nih Umi yang ngerasa kayak concern sama mental health harus banget nyimak nih. Langsung aja ini dia Mbak Friska Melisa. Kakak Friska, apa kabar? Ya Allah bisa dari sini muter Umi. Kenapa sih semuanya aneh ya? Wah begini. Sabar. Sabar. Kan udah ada gurunya, jangan ngantuk dong. Psikologis nih gua. Wes, kamu muda banget ya? Gak muda. Berapa? Umur berapa? Umurnya? Tebak. 4 tahun. Enggak. 8 bulan. Enggak dong. 4 tahun udah jadi psikolog. Oke, 25. Gak mungkin dong 25. 107? Jauhan emang dia penyu. 30. 32. Oh, nggak kelihatan ya. 3, 2, 1. Udah umur 32. 32. Seumuran dong. 91. Sama orang-orang yang 91. Bawa lu. Iya. Udah ngomong gitu. Serem banget. Mbak Friska, udah. Mbak Friska mau nanya dong. Boleh? Kalau katanya bener ya kalau orang punya penyakit psikologis harus nyadar diri sendiri dulu bahwa kita punya penyakit psikologis. Bener. Setidaknya harus punya kesadaran dari diri sendiri dulu bahwa oh saya memiliki suatu gangguan misalnya atau sesuatu yang nggak normal gitu. Nggak normal itu juga jangan terlalu maksudnya kayak dianggap serem, maksudnya berbeda dengan orang pada umumnya. Karena kalau belum ada kesadaran, nanti ketika datang ke psikolog misalnya untuk treatment, nah itu nanti ada rejection kalau memang dia nggak merasa saya baik-baik aja kok. Nah, Kenapa itu. saya butuh treatment? Gitu. Itu takutnya itu. Selama ini saya nggak mau ke psikolog, takutnya banyak denial gitu loh. Ya, enggak kok, ternyata enggak gini kok, enggak gitu ya. Malah jadi apa dampaknya dia? Oh. Dampaknya kalau banyak denial. Iya. Nah,
Jadi ketika kita treatment dengan psikolog, itu perannya tuh 50-50. Jadi 50% itu perannya si psikolog tersebut, 50%-nya lagi dari diri kita sendiri. Nah kalau banyak denialnya pastinya ya treatmentnya nggak efektif. Karena psikolog cuma bisa intervensi ketika di ruang konseling itu kan. Kita kasih psikoedukasi, kita kasih wawasan, kita kasih clue-nya gitu. Kita cari bareng-bareng brainstorm permasalahannya. Nah itu juga ketika mau brainstorm permasalahan, kalau banyak denial, nah itu akan susah ketemu. Oh. Jadi makin lama treatmentnya Berarti kita makin harus ikhlas susah. dulu ya? Iya. Ya harus bahasa ringannya ya nerima ikhlas ya harus ikhlas gitu. Tapi Kak, nih ngobrol soal psikologi orang deh. Aku tuh belakangan ini sempat beberapa kali ketemu case. Untuk menikah kita harus punya psikologi yang siap nggak? Maksudnya Ya, nikah muda. nikah muda deh kita bilang gitu. Karena banyak Kasus-kasus nikah muda. iya banyak banget tuh teman-temanku yang kayaknya jadi kaget gitu. Jadi ngerasa shock banget ternyata pernikahan tuh begini, ternyata begini, akhirnya malah tidak melanjutkan gitu-gitu. Dan rata-rata tuh ya usianya di bawahku gitu. Di bawahmu usia berapa tuh? Aku 34 sekarang. Oke, ke-34. Kita beda 2 tahun lah, Mar. Iya. Dia so Mar kenal Pelis. banget, Mar. Mar jadi siapa sih manggilnya? Rizka. Rizka. Mardia namanya. Adi. Mardia. Panggilnya apa? Kakak atau dok atau si? Panggil Kak atau nama aja. Oh kakak aja ya. Iya. Boleh kan kalau dipanggil Kak soalnya katanya nggak boleh. Iya, ada yang marah-marah dipanggil Kak. Boleh lah. Boleh ya kakak Boleh, ya. boleh. Panggil Kak marah-marah deh. It's not it's true offensive. It's Iya. Offensive for women. Ada yang dipanggil kakak marah-marah padahal dia vokalis selenya. Ya beda. Masa dia nyanyi, balikin penonton kakak, it's so offensive for me. Balik lagi masalah pernikahan, Ya, yang bener tadi nggak? ya. Harus matang secara Iya, psikologis dulu. gimana caranya, ini taunya gitu. Ya, benar. Jadi gini, dari segi teori aja, jadi kita otak kita kan ada beberapa bagian. Nah, yang di depan ini namanya prefrontal cortex. Prefrontal cortex. Ini bagian analisis, mengasah rasional logik dan pengambilan keputusan. Dari segi teori aja ini plus minusnya tuh manusia tuh mateng bagian otak depan ini di usia 25 tahun. Mateng di 25. Matengnya ya. Jadi dia menganalisis, dia tahu oh saya orangnya seperti ini, butuh pasangannya yang seperti apa, toleransi terhadap pasangannya bisa yang seperti apa, visi masa depan saya bagaimana, saya mau punya kehidupan yang seperti apa, mimpi masa depan saya apa, itu kurang lebih usia 25 tahun. Oh makanya ada Ya. quarter life crisis. Quarter life crisis, ya itu Apa tuh makanya namanya ada. yang buat otak depan apa? Prefrontal cortex. Bisa buat kalau datang bulan dong. Maksudnya? Hah? Prefrontal cortex. Cortex! Bocah. Oh berarti Ya. orang nikah harus 25 tahun. Kurang lebih. Di usia 25 tahun itulah Termasuk, kita udah benar-benar paham akan diri kita terlebih dahulu dan kita tahu apa yang kita mau. Mau kerja apa, mau masa depan kayak apa, termasuk mau pasangan yang seperti apa. Mengambil keputusannya. Ya. Ya termasuk pengambilan keputusan Ya. gitu. Karena seringkali yang tadi kayak ceritanya yang tadi menikah muda terus mungkin di usia 25 tahun baru ternyata gue tuh begini. Gue maunya tuh pasangan yang gini tapi ya terlanjur sama yang seperti ini. Jadi baru ngeh, aduh bukan yang kayak gini yang saya mau, yang saya butuh bahkan bukan seperti dia. Menyikapi masalah anak-anak yang... Berdiri agak mundurin. Maaf. Kalau berdiri agak mundur. Iya. Iya aku mau tanya. Dia Oke. prefrontalnya emang agak Otak jalan depannya. aja. Aku mau ada tanya. meja. Silahkan. Emang bener ya kalau ke psikolog tuh kayak ngelihat aku Maksudnya? nagih. Iya lu sering kan emang didatengin debt collector kan? Iya, lu ditagih. Itu ditagih. Emang iya katanya jadinya nggak mau pada ke psikolog gara-gara takutnya kalau ada masalah apa-apa datangnya ke psikolog aja. Karena nyaman sedikit mungkin gitu. ya. Iya nyaman, tapi sebenarnya tuh makanya tadi tuh balik lagi yang tadi aku bilang peran treatment yang sesungguhnya tuh 50-50 karena itu psikolog cuma bisa kasih treatment di ruang konseling tapi nanti balik ke medan perang dunia nyatanya tuh ya kita versus diri kita sendiri.
sebenarnya di teori psikologi pun ada batas waktu tuh, konseling tuh nggak boleh lebih dari 1 jam setengah, paling lama 1,5 jam. Lebih dari itu udah nggak efektif karena mungkin yaitu nanti kliennya ketergantungan sama kita, jadi dependent malah nggak mandiri. Gitu. Jadi dibatasin waktu 1,5 jam paling lama itu supaya efektif. Jadi fokus treatment aja, fokus masalah yang dibahas. Nah pulang yaitu 50%-nya harus si klien itu sendiri yang apa ya, usaha. Iya, usaha bertempur dengan versi lamanya dia. Jadi versi baru kamu versus versi lama kamu yang mau kamu sembuhin itu. Tapi pernah ada yang nanya kakak nggak? Kayak konseling sama kakak tuh kayak narkoba. Maksudnya? Candu. Konseling sama kakak tuh kayak Borobudur. Apa? Candi. Konseling sama kakak tuh kayak yang di golf itu. Apa tuh? Candi luar biasa. Candi, candu, apa kek, canda kek. Dari candi ke candy. Katanya bener kalau konseling sama kakak tuh teriak-teriak keluarnya ya. Apa tuh? Candil. Aduh, candil. Kak, psikolog kan hidup juga, manusia juga seperti kita. Kalau kamu punya masalah, heal-nya ke siapa kamu? Kemana? Oke, kita semua nih manusia, ini nanti terkait kalau misalnya banyak pertanyaan, kapan kita mesti ke psikolog? Ya. Nah, jadi kita semua manusia itu sebenarnya punya toleransi terhadap masalah, yang dimana ada yang mentalnya kuat, nah berarti dia ketahanan terhadap masalahnya kuat, berarti dia bisa berpikir logis gitu ya, pikirannya bagus, perasaannya juga terintegrasi secara baik, jadi dia bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Jadi ya kalau saya sih karena tahu teorinya, jadi bisa diinget-inget aja gitu. Oh ya teorinya kan bilang begini, tapi memang saya bisa empati ke klien-klien. Kenapa? Karena memang implementasi teori itu nggak semudah itu. Iya. Apalagi pas lagi ada masalah ya. Jangan overthinking, coba alihin ke apa, ya nggak semudah itu. Pernah nggak nerima klien tapi kakaknya sendiri lagi bermasalah? Ya. Pernah lah. Saya ada masalah, saya juga ada masalah, kenapa? Nggak gitu dong. Atau kayaknya nggak bisa deh jadi psikolog. Adu nasib jadinya. Atau susah-susahan. Saya cuman punya motor metik. Lu mah mending. Iya. Bapak saya masih naruh bungkus rokok di kusen. Iya, gitu. Tapi pernah juga kayak gitu, Kak? Pernah ya. Maksudnya kan ya masalah hidup kan kayaknya selama kita hidup pasti ada masalah kan. Nggak mungkin nggak. Jadi saya juga ada masalah pribadi. Kita juga kadang-kadang kan punya namanya sakit hati, Ger. Iya. Kita juga punya masalah. Bener. Jangan apa-apa, Bang lucu dong Bang. Ih tolong. Sabar. Lagi jalan. Sombong banget sih. Kok sombong? Sombong. Iya, lagi jalan. Sombong banget sih, Sur. Sombong banget sih, Sur. Oke. Ini juga nih. Apa? Kata healing sudah kayak maknanya berubah ya. Maksudnya Betul. sekarang tuh orang healing tuh ceritanya harus ke luar negeri. Liburan singkat. Harus liburan singkat, harus apa. Sebenarnya healing tuh apa sih makna sebenarnya? Oke, makna healing di psikologi sebenarnya itu adalah proses penyembuhan yang merupakan perjalanan yang unik dari setiap masing-masing individu. Gitu. Sebentar atau lamanya ya tergantung seberapa besar masalahnya, seberapa kuat ketahanan mentalnya tadi, seberapa efektif kalau mereka treatment dengan psikolog, banyak faktor yang mempengaruhi. Healingnya setiap orang itu kenapa tadi nggak bisa cuma liburan, beda-beda. Beda-beda. Iya, ada yang healingnya, macam-macam itu tergantung kepribadiannya, tergantung ya tadi seberapa besar masalahnya. Dan healing tuh cuma bagian, tadi saya bilang kan perjalanan pengobatan ya, perjalanan pemulihan gitulah healing tuh artinya. Itu hanya bagian awalnya aja, healing mungkin bisa untuk kita semua ketika kita harus menenangkan diri dulu. Karena kuncinya kita menyelesaikan masalah kita tuh adalah harus tenang. Tenang. Itu wajib nomor 1, wajib tenang, abis itu mampu berpikir logis. Jadi kalau belum tenang, belum bisa mikir logis, jangan coba-coba nyelesain Ambil masalah, keputusan. nanti Iya. runyam. Makin runyam. Aku mau nanya nih, Gitu. saat merasa mental kita nggak baik-baik aja, apa yang pertama dilakukan sebelum konsultasi sama psikolog? Nah tadi waktu kita ngerasa mental nggak baik-baik aja ya. Nah setiap dari kita kan tahu apa yang bisa bikin kita seneng. Makanya kalau intinya psikologi itu pengenalan akan diri itu penting banget. Karena banyak klien pasien aku ya, udah umur 30, 40, 50, kalau saya tanya, Bapak Ibu sukanya apa, hobinya apa, bisa itu jawab nggak tahu. Masa dia nggak tahu hobinya? Iya,
atau bilang nggak punya. Nah itu kan berarti dia nggak kenal dirinya, apa yang bikin saya seneng, apa yang saya suka. Tadi Echa tanya, kalau udah tahu nggak baik-baik aja sebelum ke psikolog ngapain? Ya pastinya tadi harus menenangkan diri dulu supaya bisa berpikir logis. Kita coba dulu tanganin masalah kita sendiri. Untuk nenangin diri ya biasanya melakukan hal-hal yang disukain. Ya entah itu kalau kita orang yang religius ya berdoa. Betul. Kita suka main musik, ya nyanyi, main musik. Misalnya dia bilang kan harus mengenal diri sendiri. Nah gimana caranya kayak, hai aku Echa. Nggak gitu Bukan dong. gitu. Gimana kenalannya? Gimana caranya? Caranya? Gitu, mengenal diri Kontemplasi, sendiri. cari Ya, escaping yang paling, lu coba-coba dulu yang paling bener ya ini, gua tuh harusnya diginiin, gua tuh harusnya lari kemana gitu. Makanya kalau anak muda tuh cara mengenal diri sendiri, cobain banyak hal. Yang Iya. positif pastinya, nanti juga kecantol sama, oh ternyata enak ya mendaki gunung misalnya. Oh ternyata enak ya surfing. Oh ternyata enak ya main piano. Oh enak ya ngotak-ngatik laptop. Nah, cobain semua hal, apalagi kalau masih muda. Dan gak pernah ada kata terlambat sih, kalaupun udah umur berapapun, ya cobain hal-hal aja baru ya. selama fisik kita masih oke. Nanti juga kita tahu, oh kita sukanya ini, kita Cobain nyantolnya dulu. ke sini. Nah, coba deh. Lu lagi nangis nih misalkan, bongkar keramik dapur. Mungkin Pasak lagi, siapa tahu emang gue happy ya kan Nih, produktif. otak-atik handphone, Ya. buka-buka LCD, siapa tahu kerja di iBox. Paling nggak di Erapon lah. Nah, itu paling teknisi tuh. Iya. Echa, Japasal teknisi, keren. Mantep. Jadi employee of the month lu ntar. Employee. Lu ngapain Gel biasanya Gel kalau lagi ada masalah? Aku Escapingnya apa? termasuk yang simple. Aku tuh bisa olahraga, main bola, Ya, itu juga sama ketemu teman-teman. ya itu bisa. Ya. Ketemu teman-teman aku. Kalau dia healing aneh. Apa? Apa Dia tuh? ngeplaki satpam komplek. Nah, baru happy lagi dia. Oh, aku happy. Kayak gue ada masalah nih. Apa emang? Gue kontemplasi. Apa tuh? Minum es teh manis di pinggir kolam biasanya gue. Merenung. Kontemplasi merenung. itu merenung. Iya. Kalau nggak percaya sih gue minum es teh manis, kenapa sih lo? Masa SMS ada? Ntar gue fotoin warnanya sama. Merek apa Pak Sul? Es teh manis memang warnanya sama. Gimana warnanya sama kata gue? Emang kami ngapain? Aku terapi ikan. Oh terapi ikan tuh di bawah itu yang di mall, PGC di PGC. Iya, ya. yang ikannya pakai behel lagi. Iya. Ikannya cuma satu cerita sama teman-temannya. Kakinya parah. Siapa? Gigiku patah nih, kakinya kapalan. Pemain bola kali ya. Siapa? Apa, Cak? Aku Echa apa? ngobrol. Maaf nih, nggak kelihatan nih, maaf. Ya, apa, Cak? Maksudnya bilang aja mundur. Oh iya. Aku ngobrol, misalnya gabut ke rumah Om Surya gitu. Oh iya itu healing Makanya banget ya. emang dia- Boleh tambah saya nggak? Saya Dia mau dong tuh, kalau healing dia sama Bapak. healingnya tuh ngerepotin gua. Nah, berarti abis lu healing, lu tenang. Ah, ini stres. Nah, gua yang stres. Mainan anaknya keluar semua. Iya. Nah, Kak, bisa nggak ngeliat kita hanya dengan begini? Ya. Orangnya kayak gimana gitu Orangnya ya? kayak gimana Iya. bisa? Coba. Kepo banget deh. Kalau kecenderungan bisa, tapi kalau mau yang pasti valid Nggak bisa gitu ya? butuh waktu. Coba. Dari siapa ayo gambreng? Ya. Pemimpa layung gambreng. Aku duluan. Hitam. Siapa duluan? Ya tadi udah kesebut soalnya healingnya ketemu orang berarti ekstrovert. Extrovert. Ya. Dapat nggak? Semalam itu sempat Fortuner. Bukan. Itu expander. Gua gampar lu. Om, aku mau nanya, ini ambivert. Kapanan aku bilang ambivert, teman aku yang sekolah psikolog bilang nggak ada ambivert namanya. So, aku- Adanya ambipur ya, katanya ambipur ya. Maruf. Rasa lavender Iya, mantap. betul, mantap. Ada nggak? Soalnya kan itu ada misalnya extrovertnya segini, ternyata Iya, dari introvert introvert. ternyata ambivert, gitu. ternyata bisa di introvert, bisa di extrovert. Ada nggak ambivert? Gini, kan kalau yang namanya tadi kayak sanguin, pokoknya tes psikologi atau extrovert introvert itu ada range-nya. Ya. Tapi kita pasti ada kecenderungannya kita lebih kemana. Gitu. Jadi memang antara introvert atau extrovert sih itu dalam rangka pengambilan energinya ya. Ketika kita lagi down, kalau orang extrovert dengan ketemu orang, nah dia nge-charge diri tuh. Tapi orang introvert kalau misalnya lagi stres ketemu orang itu malah makin Bikin drop ya? Drop. Makin capek gitu ya? Iya, makin capek karena dia butuh waktu sendiri untuk ngecas dirinya. Tapi bukan berarti orang introvert itu nggak bisa bergaul. Jadi karena interpersonal skill sama introvert extrovert tuh beda hal. Kayak gitu. Kalau masalah introvert tuh kadang-kadang mata suka ganjel, kenapa ya? Nah Mbak? ini. Oh, ini. Yang ini. Lagi Bapak ngobrol sendiri. begini, kecolok Itu Bapak bolpen. sendiri. Tapi aku juga ada pertanyaan. Apa tuh? Apa tuh, Mi? Apa tuh? Mi? Apa? Gajah. Ini dia konsumsi apa sih tadi? Gulanya lagi kebanyakan ini. Habis makan taichan. Kan gue pengen tahu. Bapak baterainya baru ya?
Enggak. Banyak banget tingkah. Ya saya nanya Pak. Tuh, sampai ayo. Gimana caranya orang yang nggak mau ke psikolog jadi mau ke Singkawang? Psikolog dong. Psikolog dong. Masa ke Sangkiwing? Singkawang. Iya. Singkawang. Gimana caranya orang yang nggak mau ke psikolog jadi mau ke psikolog? Karena kan itu tadi yang di awal karena denial. Tapi kita sebagai orang-orang dekatnya yang harusnya ke psikolog, nyuruh dia ke psikolog jadi mau gitu. Gimana caranya? Dia gak mau ke psikolog karena Daniel, ya. Denial. Daniel. Emang tadi aku ngomong denial? Denial. Gak ngomongnya denial. Ya dia orang ngomong spesial aja Pak Isan. Dia. Tawa mulu lu. Dikacangnya di tangannya gimana. Semua Leslia. Pastinya ya itu harus dibuka dulu wawasannya, maksudnya masukin ke Tapi kan pemikirannya. susah. Ya memang nggak kan, gampang. gitu kayak kalau orang yang denial itu udah kayak ketutup gitu hatinya buat kayak nggak mau gitu. Oh ya kalau nggak mau ya nggak bisa. Susah ya. Iya. Harus Jadi, berdoa itu. Iya harus dikasih pengertian mungkin. Jadi kan orang itu kan ada pendekatannya ya, maksudnya ada orang yang pendekatannya logis, ada orang yang pendekatannya pakai perasaan. Nah tinggal approach-nya kita untuk ngejelasin ke orang tersebut, ya ikutin nature-nya dia. Kalau sukanya wawasan ya kasih teori-teori yang banyak, mungkin nanti kena. Tapi kalau bisanya lewat agama ya kasih aja irisan psikologi dan agama yang mungkin bisa masuk ke otaknya. Kakak ada pesan nggak buat generasi muda nih? Saya kan sekarang katanya mentalnya cepet banget tempe gitu kan. Kamu merasa terus. mentalmu tempe nggak? Aku tahu. Aku tahu. Tapi jujur, Nggak bisa dibilang. Berarti kamu hilang Joget, kenapa joget lu? Bocil. Sini. tapi jujur aku relate sama yang katanya Om Surya. Kayak sekarang makin terkenal gitu, aku jadi takut kalau ketemu banyak orang. Jadi kayak gemetaran gitu. Kapanan aja yang acaranya TikTok kan, itu kan nggak kenal siapa-siapa ya. Itu aku kayak sesak nafas gitu sampai gemetaran. Aku Mencret kayak, kali lu mencret. Asam lambung kali asam lambung. Iya, tapi aku jadi takut banget ketemu orang. Padahal dulu nggak gitu-gitu banget deh kayaknya. Pernah punya pengalaman gak enak mungkin pas Ya. lagi di lagi tempat ramai gitu. Kalau aku merasa dikecilkan kali ya. Nah, Mungkin ya, itu mungkin. trauma masa lalu juga kali. Ya pernah ada kejadian yang bikin dia nggak nyaman ketika lagi ramai. Jadi dia asosiasiin terus. Jadi kalau ramai, wah jangan-jangan ntar kejadian lagi nih. Jangan-jangan muncul lagi nih. Itulah kenapa gue nggak bisa sendirian jalan di mall. Gitu, Pak. Takut Gue jadi pernah hati ya? hilang di mall dulu. Waktu kecil. Pernah hilang di mall gue. Diculik wewe gombel. Kagak ada wewe gombel. Wewe gombel di mall pakai kaos mango. Bisa jadi. Wewe gombel apa? Wewe gombel. Bisa jadi pakai H&M. Mana ada wewe gombel di mall. Wewe gombel karena di dunia nyata. Kalau di dunia cyber wewe gombel. Ini pada balik. Itu apa pesannya buat anak muda Buat sekarang? anak muda yang Untuk sekarang anak muda suka sekarang mental ya? breakdown. Pesan untuk anak muda paling mesti disadari ya, hidup tuh isinya masalah. Ya. Makanya filosofi Tuhan juga kalau detak jantung sama kita hidup kan nit gitu, naik turun. Nah itu tanda kalau kita hidup. Tapi kalau udah nit flat, nah itu pas orang meninggal kan rata. Nah jadi semua kan ada maksudnya ya dari Tuhan, Allah gitu ya. Itu kenapa ya hidup naik turun memang. Jadi kalau kamu punya masalah itu bukan hal yang bagaimana, itulah hidup. Itu normal manusiawi aja gitu. Tapi yang penting gimana cara kamu menyikapi masalah tersebut, itu yang lebih penting dibanding masalah itu sendiri. Iya, gimana menghadapi masalahnya itu lebih penting dibanding masalah itu Masalahnya itu sendiri. sendiri. Priska 2020. Bagus. Terima kasih banyak ya Priska. Thank you. Sampai ketemu lagi di Topik Akan Berita.